Film diawali saat seorang guru yang bernama Carla Nowak sedang masuk ke dalam ruang guru di sekolah tempat Carla mengajar. Di dalam ruang guru terdapat dua orang guru lainnya bersama dengan dua siswa yang sedang diinterogasi terkait adanya kasus kehilangan di kelas mereka. Thomas dan Milos bertanya kepada dua siswa tersebut terkait petunjuk dari pelaku pencurian. Namun mereka berdua tidak tahu apa-apa mengenai kasus ini. Mereka tidak mengetahui siapa pelaku pencurian ini. Kemudian Thomas memberikan daftar nama kepada mereka. Thomas mulai menunjuk satu persatu nama yang ada di daftar nama tersebut dan berharap mereka mau memberitahu atau memberikan sedikit petunjuk mengenai pelaku tersebut. Namun Nowak tidak setuju dengan metode yang dilakukan oleh Thomas dan Milos. Namun kedua guru tersebut tetap melanjutkan interogasi mereka. Kemudian Nowak pun masuk ke dalam salah satu ruang kelas untuk mengajar. Seperti guru pada umumnya, Nowak memberikan senam untuk membuat para muridnya semangat di awal pembelajaran. Lalu Nowak memerintahkan semua murid untuk memperlihatkan buku pelajaran dan tugas yang diberikan kepada mereka. Setelah itu, Nowak pun berkeliling memeriksa pekerjaan rumah atau PR dari anak muridnya satu persatu. Setelah memeriksa seluruh PR muridnya tersebut, Nowak pun melanjutkan proses pembelajaran. Namun, saat Nowak sedang mengajar, tiba-tiba Dewan Guru datang dan meminta izin kepada Nowak untuk mengambil alih para siswa. Kemudian Milos menyuruh para siswa perempuan untuk keluar dari kelas tersebut. Lalu Bettina memerintahkan para murid laki-laki yang ada di dalam kelas untuk mengeluarkan dompet mereka karena akan diperiksa. Nowak pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Guru yang membuat para siswa merasa terintimidasi. Namun Bettina mengatakan bahwa ini adalah hasil keputusan para Dewan Guru. Kemudian para siswa pun maju ke depan kelas dan Thomas mulai memeriksa isi dari dompet para siswa. Saat memeriksa dompet para siswa, Thomas curiga dengan isi dompet salah satu murid yang memiliki banyak uang. Maka Thomas pun menanyakan siapa pemilik dompet tersebut. Ternyata dompet itu milik siswa bernama Ali. Kemudian Thomas menyuruh Ali untuk menghadap ke ruang guru. Di dalam ruang guru, para dewan menyuruh ayah dan ibu Ali untuk menghadap ke sekolah. Dewan guru menanyakan perihal jumlah uang yang dibawa oleh Ali ke sekolah. Lalu ibu Ali pun menjawab bahwa uang tersebut ia berikan kepada Ali untuk membelikan sepupunya sebuah konsol game. Setelah itu, ibu Ali bertanya kepada Bettina, kenapa ia berpikir bahwa pelaku pencurian tersebut adalah putranya. Bettina mengatakan mereka tidak menuduh Ali sebagai pencuri. Hanya saja jumlah uang yang ada di dalam dompet Ali terlalu banyak untuk anak seusianya. Bettina dan Nowak pun meminta maaf atas kesalahpahaman ini karena mereka hanya mengikuti proses penyelidikan. Setelah itu, Nowak kembali masuk mengajar, menggantikan salah satu guru yang berhalangan hadir. Nowak pun mengajari para siswanya pelajaran senam di lapangan sekolah. Setelah itu, Nowak memberikan jam untuk bermain bola basket pada para muridnya. Karena melihat ada muridnya yang tiba-tiba menghilang saat olahraga, maka Nowak pun mencarinya. Lalu Nowak menemukan mereka di pekarangan sekolah. Mereka bertiga sedang duduk beristirahat. Kemudian Nowak menyuruh mereka untuk kembali masuk ke dalam ruangan. Kemudian pada keesokan harinya, Nowak memberikan tes ujian kepada muridnya. Saat itu, ia melihat salah satu muridnya bernama Tom yang sedang mengerjakan tes ujian. Nowak melihat Tom sedang menyontek. Lalu saat Nowak menghampirinya, ia mendapatkan sebuah kertas contekan dengan tulisan namanya. Nowak pun meminta lembar tes ujian milik Tom untuk dikumpul, namun Tom menolak.
Tom mengatakan bahwa kertas itu bukan miliknya. Namun Noah tetap memaksa Tom untuk berhenti mengerjakan soal dan memberikan kertas ujiannya kepadanya. Lalu Noah pun mengambil sebuah kertas baru dan menyuruh Tom untuk kembali mengulangi ujiannya. Setelah selesai ujian dan para murid memberikan kertas ujian mereka, Noah meminta Tom agar tinggal terlebih dahulu. Noah memberikan nasihat kepada Tom bahwa apa yang ia lakukan itu tidaklah baik. Menyontek dan melawan kepada guru adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang siswa. Tom harus jujur dan adil dalam menjalankan ujian, sama seperti siswa lainnya. Kemudian setelah memberikan ujian kepada muridnya, Noah berdiskusi dengan para guru. Vanessa mengatakan bahwa ada kabar jika Ali akan pindah dari sekolah. Karena kedua orang tua Ali merasa tersinggung anaknya dituduh sebagai pencuri. Thomas beranggapan bahwa Ali mungkin saja didukung oleh kedua orang tuanya agar anaknya tidak ketahuan mencuri. Makanya mereka membantah hal ini dan mendukung anaknya. Namun Noah sekali lagi mengatakan bahwa Ali tidaklah bersalah. Ali bukan pelaku pencurian. Dan Noah yakin kedua orang tua Ali mendukung Ali karena mereka tahu bahwa Ali adalah anak yang jujur. Tiba-tiba Noah memiliki ide untuk melihat apakah pencuri tersebut masih ada. Lalu Noah mengeluarkan dompet miliknya dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam dompetnya. Kemudian setelah menghitung, ia memasukkan dompetnya ke dalam saku jaket yang ada di kursi. Noah juga menyalakan kamera laptop miliknya. Siapa pelaku pencuri tersebut? Kemudian Noah pun masuk ke dalam ruangannya dan menunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, ia pun kembali ke kursinya dan melihat uang yang ada di dompetnya. Dan setelah ia menghitungnya, ternyata uang yang ada di dompetnya berkurang. Saat Noah hendak melihat kamera yang ada di laptopnya, Milos kemudian datang dan menghampiri Noah. Milos meminta maaf atas penggeledahan kelasnya tempo hari. Milos mengatakan bahwa peristiwa tersebut sebenarnya tidak ada di dalam berita acara penyelidikan. Mendengar hal itu, Noah mengatakan bahwa ia telah memaafkan mereka dan telah melupakan kejadian tersebut. Kemudian Noah pun pergi sambil membawa laptop miliknya. Noah membuka laptopnya di dalam sebuah toilet agar tidak ada orang yang bisa melihatnya selain dia. Di dalam toilet, Noah pun memutar rekaman kamera laptop miliknya. Saat pencuri tersebut mengambil uang yang ada di saku jaket Noah, wajah pencuri tersebut tidak terekam kamera. Hanya baju putih dengan gambar bintang yang dipakai oleh pelaku tersebut yang terekam kamera. Lalu Noah menuju ruangan para guru. Saat Noah berada di dalam, ia melihat salah satu staf sekolah yang memakai baju serupa yang terekam kamera laptop miliknya. Staf tersebut bernama Kun. Noah pun masuk ke dalam ruangan Kun. Noah merasa sungkan untuk menceritakan apa yang ia rekam dan ia lihat, karena dalam ruangan tersebut ada salah satu staf pegawai administrasi lainnya, yaitu Miriam. Noah pun meminta kepada Miriam untuk keluar dari ruangan karena Noah ingin berbicara empat mata dengan Kun. Setelah Miriam keluar, Noah pun menceritakan akan kejadian hilangnya uang miliknya. Noah sangat yakin bahwa pelaku pencuri uangnya adalah Kun karena baju yang ia kenakan sama persis dengan orang yang ada di dalam video tersebut. Noah pun meminta uangnya kembali dan membuat masalah ini langsung terselesaikan tanpa ada keributan. Namun Kun menolak karena dia merasa bahwa bukan dia yang mengambil uang milik Noah. Karena tersinggung, Kun langsung meminta Noah untuk keluar dari ruangannya. Kemudian Noah masuk ke dalam ruangan Bettina dan memperlihatkan video tersebut kepadanya. Dan setelah Bettina melihat video tersebut, ia langsung pergi menuju ruangan Kun dan meminta Kun untuk menghadap di ruangannya. Kun
yang mengetahui bahwa dia dipanggil karena laporan dari Noak meminta bukti jika memang dia adalah pelaku pencuri tersebut. Lalu Bettina memperlihatkan video seseorang yang memakai baju sama persis sama seperti dirinya yang mengambil uang di dalam saku jaket milik Noak. Kemudian Kun mengatakan bahwa seseorang yang memakai baju yang ada di dalam video bisa saja bukan dirinya. Mungkin saja itu orang lain yang masuk ke dalam ruangan ini dan memakai baju sama persis dengan apa yang ia kenakan. Namun Bettina tidak bisa menerima hal itu. Bettina akan melaporkan hal ini jika tidak ada solusi dari permasalahan ini. Dengan rasa kecewa dan begitu sedih, Kun memperlihatkan isi dompet miliknya yang sama sekali tidak memiliki uang. Kun merasa bahwa orang yang ada di dalam video tersebut itu bukan dirinya. Lalu dengan sangat kecewa, Kun akhirnya keluar dari ruangan Bettina. Kemudian Kun juga memilih pulang lebih awal bersama dengan anaknya, Oscar, salah satu murid Noak. Noak pun mencoba membujuk Kun untuk tinggal dan membicarakan hal ini baik-baik. Namun karena sudah merasa sangat marah, Kun tidak memperdulikan panggilan Noak dan tetap pergi. Kemudian Noak masuk kembali ke dalam ruangan Bettina. Di dalam ruangan tersebut, Milos mengatakan bahwa video yang diambil oleh Noak menggunakan kamera laptop miliknya adalah sebuah pelanggaran karena ia merekam aktivitas para guru tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bettina mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan pengacara dan akan melaporkan hal ini kepada polisi jika tidak ada solusi. Mendengar hal itu membuat Noak merasa sangat bersalah karena yang dia perkirakan tidak sampai sejauh ini. Keesokan harinya, Noak membagikan hasil ujiannya kepada para muridnya. Kemudian ia mengajar seperti hari-hari biasa. Saat pelajaran telah selesai dan semua siswa telah pulang, salah satu muridnya bernama Oscar tetap berada dalam ruangan tersebut. Noak berusaha menghibur Oscar dengan memberikannya sebuah rubik. Kemudian Oscar bertanya kepada Noak mengenai kejadian kemarin saat ia pulang. Oscar mengatakan bahwa ibunya menangis saat Noak berusaha mengejar mereka. Mendengar hal itu, Noak pun membawa Oscar masuk ke dalam ruangan Bettina. Di dalam ruangan, Bettina pun mencoba menghubungi ibunya Noak, yaitu Kun. Namun Kun sama sekali tidak mau menjawab panggilan darinya. Lalu ia menyuruh Oscar untuk menelpon ibunya dan memberitahu bahwa para guru ingin berbicara dengannya. Lalu saat berbicara dalam telepon, Oscar memberitahu ibunya jika para dewan guru ingin berbicara dengannya. Namun Kun tetap saja tidak mau berbicara dengan mereka. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, Oscar pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena merasa bahwa Oscar memang pantas untuk mengetahui hal ini, karena ini berkaitan dengan ibunya, maka akhirnya Bettina pun memberitahu Oscar bahwa ibunya sedang dalam kasus pencurian, di mana ada sebuah bukti video yang merekam seseorang yang menggunakan baju sama persis yang digunakan oleh Kun, ibunya Oscar, pada saat hari pencurian tersebut. Mendengar hal itu, Oscar pun membela ibunya dan mengatakan bahwa ibunya bukanlah seorang pencuri. Lalu Simnik membawa Oscar keluar untuk menenangkan dirinya. Dan disinilah awal dari semua masalah terjadi. Kemudian Noak berselisih dengan Bettina karena Bettina memberitahu kasus ini kepada Oscar. Namun Bettina menyadari hal itu dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah berpengalaman dengan kasus semacam ini. Jadi dia berharap kepada Noak agar tetap tenang. Pada malam hari, Noak mengundang para orang tua murid untuk hadir dalam rapat para orang tua siswa di sekolah. Di mana pada saat rapat, salah satu orang tua siswa mempertanyakan aduan dari anaknya bahwa mereka pernah diinterogasi mengenai kasus pencurian dan diminta agar memberikan informasi mengenai pencuri tersebut. Kemudian Noak menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari proses penyelidikan oleh Dewan Guru untuk mencari informasi mengenai kasus kehilangan yang terjadi di sekolah ini.
Tiba-tiba Kun datang sebagai orang tua dari Oscar. Kun lalu meminta kepada Noak untuk mengatakan semuanya apa yang terjadi di sekolah ini. Kun kemudian menjelaskan bagaimana Noak adalah guru yang merekam aktivitas para guru lainnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Lalu dia menunduk tanpa mengetahui secara pasti siapa pelaku pencurian sebenarnya. Dengan amarah, kemudian Kun pergi meninggalkan ruangan setelah memaki-maki Noak. Keesokan harinya, Noak mengajar seperti biasa. Dalam pelajaran kali ini, Noak meminta beberapa muridnya untuk menerangkan di depan kelas. Setelah selesai mengajar, Noak kemudian menelpon ibu Lukas. Noak hendak memberitahu bahwa Lukas telah berperilaku kurang baik di dalam kelas. Namun tiba-tiba Oscar masuk ke dalam ruangan Noak dan hendak bercerita sesuatu. Kemudian Noak membawa Oscar kembali ke kelas. Noak juga memanggil Milos untuk menemaninya. Namun, Oscar hanya ingin berbicara kepada Noak. Kemudian Noak meminta kepada Milos untuk keluar. Setelah Milos keluar, Oscar kemudian mengeluarkan uang yang ada di dalam tasnya. Oscar memberikan semua tabungan miliknya kepada Noak agar ibunya bisa kembali bekerja dan kasus tersebut bisa diselesaikan. Namun Noak mengatakan bahwa hal ini bukan tentang uang, tapi tentang kejujuran, karena ibunya Oscar tidak mengakuinya. Lalu Noak memasukkan uang tersebut kembali ke dalam kantong plastik milik Oscar. Kemudian Oscar meminta kepada Noak untuk meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan bahwa ibunya tidak bersalah, karena jika tidak, Noak akan menyesali perbuatannya. Oscar mengancam gurunya, yaitu Noak. Lalu Oscar pun pergi dengan amarah dan membanting kursi yang ia lewati. Mendengar ancaman dari Oscar membuat Noak memperhatikan gerak-gerik Oscar. Kemudian Thomas datang dan memberitahu Noak bahwa dia telah mengambil tindakan hukum akan kasus ini. Thomas meminta kepada Noak agar memperlihatkan video tersebut. Namun Noak menolak untuk memperlihatkan video itu. Lalu saat mereka berbicara mengenai kasus pencurian tersebut, tiba-tiba Mariam datang dan mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang sedang mencari Noak. Lalu saat Noak menemui para siswanya meminta kepada Noak agar bersedia diwawancarai untuk tugas mereka hari ini. Dan mereka mengajak Noak agar ikut bersama mereka. Setelah sampai, para siswanya pun mewawancarai gurunya, yaitu Noak. Namun tiba-tiba ada beberapa siswa lainnya menanyakan perihal kasus pencurian yang sedang terjadi di sekolah mereka. Noak pun mengatakan bahwa semuanya telah ditangani oleh Dewan Guru. Saat Noak keluar dan hendak kembali ke ruang guru, ia melihat ada seseorang yang memakai baju sama seperti pelaku pencurian hari itu. Saat ia mengikutinya, namun ia kaget karena ia melihat ada begitu banyak orang atau siswa yang sama mengenakan baju tersebut. Dia pun merasa bingung akan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Noak pun mengajar di kelasnya. Saat ia hendak memulai pelajaran, para siswa tidak menyambutnya seperti biasa. Mereka terlihat sedang mengacukan Noak. Saat Noak menanyakan perihal tugas yang dia berikan, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengatakan sesuatu. Mereka semua diam. Melihat para muridnya sedang mempermainkannya, maka Noak pun ikut diam bersama dengan para muridnya. Namun karena sudah sangat kesal, maka Noak pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Lalu salah satu muridnya menanyakan perihal Oscar yang akan dikeluarkan dari sekolah. Noak pun mengatakan bahwa itu tidak benar dan berhentilah membuat rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Noak juga meminta agar mereka berhenti membahas mengenai kasus tersebut. Kemudian Noak pun memeriksa tugas yang telah diberikan para siswanya. Lalu pada saat olahraga, Noak meminta kepada 6 muridnya untuk maju dan mencoba sebuah permainan. Mereka berenam harus bisa berdiri di atas kursi tersebut tanpa ada yang jatuh. Tapi pada saat para muridnya mencoba,
mereka berenam tidak bisa naik di atas kursi tersebut. Lalu salah satu muridnya yang bernama Tai menyarankan agar mereka harus saling merangkul agar mereka semua bisa berdiri di atas kursi itu. Mendengar hal itu, keenam murid tersebut mencobanya, namun tetap saja gagal. Kemudian Noak meminta Oscar untuk memberikan saran. Lalu Oscar mengatakan bahwa mereka harus berpegangan tangan, tiap dua orang saling berpegangan. Kemudian Noak meminta Oscar untuk mencontohkan hal tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil. Mereka semua bisa berdiri di atas kursi tanpa ada yang jatuh. Namun tiba-tiba Oscar mendorong Tom yang membuatnya terjatuh. Lalu karena tidak terima, maka Tom kemudian mendorong Oscar yang membuat mereka akhirnya berkelahi. Noak dan Semnik yang melihat hal itu akhirnya memisahkan mereka berdua. Noak kemudian menyuruh Oscar agar keluar dari kelas. Lalu tiba-tiba ada suara seperti kaca yang pecah. Noak kemudian memeriksa hal itu dan ternyata itu adalah Oscar yang memaksa masuk ke dalam ruangan Noak dan mengambil laptop miliknya. Saat Noak ingin menangkap Oscar, Oscar malah memukul gurunya tersebut dengan menggunakan laptop dan kemudian berlari keluar. Noak yang melihat Oscar kabur dan mencuri laptop miliknya, kemudian ia pun mengejarnya. Noak mengejar Oscar hingga jauh keluar dari sekolah. Kemudian saat tiba di jembatan, Noak meminta Oscar untuk mengembalikan laptop miliknya. Namun Oscar justru membuang laptop tersebut ke sungai dan berlari lagi. Noak yang melihat hal itu hanya bisa tertunduk lesu di atas jembatan tersebut. Setibanya di sekolah, para guru pun merundingkan peristiwa yang barusan terjadi. Semnik yang bertugas sebagai psikolog di sekolah tersebut mengatakan bahwa tekanan yang dialami Oscar yang membuatnya bertindak anarkis seperti ini. Semnik kemudian menyarankan Noak agar mengambil kelas lain untuk mengajar. Namun, jika situasi Oscar tidak membaik, maka baiknya jika Oscar dipindahkan ke sekolah lain. Noak yang mendengar hal itu mengatakan bahwa rencana pemindahan Oscar sebaiknya tidak dilakukan. Namun Bettina menganggap jika Oscar tidak dipindahkan, maka dia akan lebih bisa menghasut dan melakukan tindakan anarkis yang lebih berbahaya nantinya. Namun Noak mengatakan bahwa Oscar tidak melakukan tindakan anarkis. Kita harusnya melihat dari sudut pandang lain, di mana Oscar sebenarnya ingin melindungi ibunya dengan menghilangkan barang bukti tersebut. Oscar menilai bahwa Noak adalah alasan ibunya diberhentikan sementara dari sekolah. Lalu Noak pun meminta agar dirinya saja yang dipindahkan ke sekolah lain. Namun Bettina yang mendengar hal itu menolak karena mereka sedang kekurangan seorang guru. Jika Noak dipindahkan, maka itu akan menimbulkan masalah baru. Pada akhirnya, Bettina memutuskan untuk mengambil keputusan ini dengan cara voting. Lalu setelah selesai rapat dan melakukan voting, para guru pun kembali ke kelasnya masing-masing. Saat Noak berjalan, ia melihat majalah buatan para siswa telah dirilis. Maka ia pun menghampirinya karena para siswa telah berjanji bahwa mereka akan mengirimkan salinan majalah tersebut sebelum dirilis. Namun Noak tidak mendapatkannya. Para siswa pun beranggapan bahwa mereka lupa. Kemudian mereka pun memberikan majalah tersebut secara gratis. Lalu setelah sekilas membaca majalah tersebut, Noak kemudian menjadi marah. Ketakutannya akan hal ini benar-benar terjadi, bahwa para siswa memutarbalikkan fakta dari apa yang ia terangkan sewaktu wawancara. Noak pun mengambil majalah tersebut dan meminta kepada para siswa agar menarik majalah ini. Dan pada keesokan harinya, saat Noak berjalan masuk ke dalam sekolah, para siswa ternyata tidak menghiraukan perkataan Noak dan memilih tetap mencetak dan menjual majalah tersebut di sekolah. Saat Noak masuk ke dalam ruang guru, Thomas yang telah membeli majalah dari para siswa kemudian membacanya dengan sangat jelas, dengan sangat lantang di hadapan Noak dan guru lainnya. Setelah selesai membaca, Thomas mempertanyakan kepada Noak kenapa Noak lebih memilih menceritakan kasus ini kepada para siswa
ketimbang bersama para guru lainnya di sini. Noak mengatakan bahwa para siswa terlalu melebih-lebihkan karena sebenarnya dia datang ke sana hanya untuk memenuhi panggilan dari murid kelasnya. Namun mereka semua bersekongkol menjebaknya dalam kasus ini. Bettina yang melihat majalah tersebut memutuskan untuk menyuruh para guru agar bertindak dan mencegah peredaran dari majalah tersebut. Bettina juga melarang para guru untuk membicarakan kasus ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun Thomas tidak sependapat dengan Bettina. Setelah kasus ini menjadi semakin rumit, maka kenapa baru sekarang mereka dilarang untuk membicarakannya? Thomas menganggap bahwa jika mereka lemah dan tidak tegas kepada para siswa, maka siswa akan kurang ajar dan melakukan hal yang lebih menyinggung dari hal ini. Mereka akan menginjak-injak harkat dan martabat para guru. Keadaan semakin kacau setelah Semnik menyuruh Thomas keluar dari ruang guru. Setelah Thomas keluar dari ruangan tersebut, Milos meminta kepada Noak untuk menceritakan perihal wawancaranya dengan para siswa. Noak tidak dapat berkata apa-apa dan lebih memilih pergi dan masuk ke dalam kelas. Setibanya di dalam kelas, Noak meminta kepada para siswa untuk berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Mendengar perintah dari gurunya, mereka pun berteriak sekeras mungkin. Begitupun dengan Noak. Yang ternyata ini adalah alasannya saja untuk berteriak, agar Noak bisa meluapkan kekesalannya, kemarahannya, serta kesedihannya yang ia tanggung sekarang ini. Dan setelah mereka puas berteriak, Noak memberitahu kepada para siswa bahwa Oscar diskors dari sekolah selama 10 hari dan Oscar tidak akan ikut dalam tur ke Inggris nantinya. Kemudian Noak memberitahu kepada para siswa agar tidak membeli majalah yang dicetak karena majalah tersebut telah menimbulkan keributan dan majalah tersebut telah dilarang untuk dibaca oleh para siswa. Tiba-tiba Oscar muncul dan masuk ke dalam kelas. Noak yang heran melihat Oscar kemudian menghampirinya. Noak mengatakan bahwa surat skors untuk Oscar telah dikirim kepadanya. Namun Oscar hanya bisa diam dan tak berkata sepatah apapun kepada Noak. Setelah itu Noak pun pergi menuju ruang guru dan meminta bantuan Thomas. Kemudian Noak dan Thomas menuju ruang kelas tersebut. Lalu mereka menyuruh seluruh siswa kecuali Oscar untuk pindah dari kelas itu. Para siswa pun mengemasi barang-barang mereka dan keluar dari kelas. Sedangkan Oscar bersama dengan Thomas. Setelah para siswa pindah kelas, mereka diberikan tugas oleh Noak. Sementara Noak sedang menelpon Kun dan memberitahunya bahwa Oscar telah diskors selama 10 hari, tapi ia tetap pergi ke sekolah. Kun yang mendengar hal itu justru membela anaknya dan membiarkannya tetap pergi ke sekolah. Kemudian Noak memberitahu Thomas bahwa Kun tidak peduli dan tetap membiarkan anaknya tetap bersekolah. Kemudian Noak mencoba berbicara dengan Oscar dan meminta para guru lainnya untuk keluar. Setelah para guru keluar dari ruangan tersebut, Noak kemudian menutup pintu dan menguncinya. Noak lalu duduk di depan Oscar dan melihat Oscar menyelesaikan Rubik yang tempo hari ia berikan. Dan ya, hanya begini endingnya guys. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Meli, itu dia alur cerita film The Teacher's Law. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.